Shalom dalam kasih Yesus Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah untuk minggu ini. Masa ini adalah masa untuk kita mempersiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, menyembah kepada Dia. Sebab Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang disembah. Dan kita percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini, Dia tetap hadir bersama kita. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Sama-sama katakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Kami percaya bahwa Engkau ada di tempat ini, bersama-sama dengan kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa.
kami percaya Tuhan bahwa ada kemenangan yang terjadi di sini. Kesembuhan bagi orang yang sakit, bahkan pelepasan bagi orang yang terikat. Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang hadir dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam kepada saudara dan saudari. Masa ini adalah masa untuk kita masuk dalam ibadah kita. Mari kita bersama-sama membaca salam. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa kesucian bersama-sama. Ya Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama kita membaca pujian Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Shalom dalam kasih Yesus, kita bersyukur sebab minggu ini sekali lagi kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan memuji menyembah Dia. Mari kita bersama-sama bangkit sebab kita percaya inilah saatnya dan waktunya kita berkumpul dan memuji menyembah Tuhan. Haleluya.
dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kita mau bangkit bersama-sama untuk Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangannya diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali lagi kita mau bangkit bersama-sama untuk Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju, maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersorak bersama-sama. Pengurapannya telah dicurahkan, haleluya, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu. Sekali lagi pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan.
Saudara, di dalam Yesus Tuhan, masa ini kita masih tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji terus dan meninggikan Dia, sebab hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak ditinggikan, sebab Dia Yesus Tuhan yang layak dimuliakan. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Sungguh Engkau yang layak ditinggikan, sungguh Engkau yang layak dipuji dan disembah, Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, semua lutut bertelut menyembah Engkau Yesus. Bapa, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi dengan lebih sungguh. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kau layak disembah, Kau layak disembah dulu, sekarang, dan selamanya. Oh Yesus, biar hadirat-Mu memenuhi kami saat kami menyembah, saat kami memuji. Oh Yesus, segala pujian bagi-Mu. Selama-lamanya Kau Tuhan, selamanya Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengagumi akan kebesaran-Mu Tuhan. Dan hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkau adalah Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami menyembah Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pagi ini kami datang di hadapan-Mu, membawa segenap hati kami, membawa setiap doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Bapa, ampunilah kami akan setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, secara sengaja ataupun tidak, baik melalui perkataan dan juga perbuatan, bahkan pemikiran kami. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami punya Bapa yang senantiasa mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu sepanjang minggu ini. Engkau sudah memberkati kami sehingga kami tidak berkekurangan apapun. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan bahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan setiap jemaat kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati dan melindungi mereka. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga supaya setiap keluarga rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Ada persekutuan doa,
ada damai sejahtera, ada sukacita yang datangnya daripada Engkau. Bapa, kami juga berdoa supaya setiap keluarga, supaya ada makanan, ada minuman, dan kami percaya Tuhan Engkau menjaga mereka sehingga setiap keluarga tidak berkekurangan, bahkan senantiasa berkecukupan, karena Engkau adalah Allah yang sentiasa menyediakan segala keperluan kami. Engkau sumber keperluan kami, bahkan Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Dan biarlah anugerah-Mu Tuhan turun atas setiap kami, dan kami berdoa supaya yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Dan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajarlah kami Tuhan, berikan kami hati untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah iman kami tetap kuat, tetap teguh seperti Engkau ya Bapa. Bapa di surga, biarlah kami senantiasa hidup di dalam aman damai, hidup dalam damai sejahtera, hidup saling mengasihi di antara satu dengan yang lain, bahkan percaya sepenuhnya kepada Engkau ya Bapa, bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan gereja kami, Christ Church Penang, ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau memberkati pelayanan gereja kami, Engkau memberkati keuangan gereja, Engkau juga memberkati para pemimpin gereja. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin gereja, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dan pengertian akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menyerahkan setiap negara Malaysia, kami berdoa dan menyerahkan negara Malaysia ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan sempurna atas negara kami, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap negeri-negeri di Malaysia, dan shalom Tuhan terjadi atas setiap negeri-negeri di Malaysia. Bapa di surga, kami berdoa terjadi pemulihan atas negara Malaysia, terjadi pemulihan ekonomi, dan kami berdoa untuk para pemimpin negara supaya mereka diberikan hati yang takut akan Engkau ya Bapa, supaya setiap para pemimpin bekerja sama di antara satu dengan yang lain untuk menangani masalah ekonomi, masalah situasi yang terjadi saat ini, yaitu COVID-19. Bapa di surga, kami berdoa supaya biarlah COVID-19 ini dilenyapkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan, biar kiranya Engkau berkenan, Engkau akan melenyapkan setiap virus-virus di negara ini. Bahkan kami berdoa supaya tidak akan ada lagi terjadi kematian, tetapi terjadi pertobatan setiap jiwa-jiwa mengalami keselamatan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Teguhkanlah iman kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom dan selamat pagi. Pembacaan kita pada pagi ini diambil dari Mazmur 91 dari ayat 1 sehingga 16. Mazmur 91 dari ayat 1 sehingga 16. Allah pelindung kita. Orang yang berlindung kepada Yang Maha Tinggi, orang yang tinggal di bawah naungan Yang Maha Kuasa, dapat berkata kepadanya, Engkaulah pembelaku dan pelindungku. Engkaulah Allahku, aku percaya kepadamu. Dia akan melindungi engkau daripada segala bahaya tersembunyi dan daripada segala penyakit yang membawa maut. Dia akan menaungi engkau dengan sayapnya. Engkau akan selamat dalam pemeliharaannya. Kesetiaannya akan melindungi dan membela engkau. Engkau tidak usah takut akan bahaya pada waktu malam, atau serangan mengejut pada waktu siang, atau wabak yang menyerang pada waktu gelap, atau kehancuran yang menimpa pada tengah hari.
1,000 orang mungkin jatuh mati di sisimu, 10,000 orang di sekelilingmu, tetapi engkau tidak akan cedera. Engkau akan memandang di sekelilingmu dan melihat orang jahat dihukum. Engkau menjadikan Tuhan pembelamu, yang maha tinggi pelindungmu. Oleh itu, engkau tidak akan kena bencana. Rumahmu tidak akan ditimpa malapetaka. Allah akan memerintah malaikatnya menjaga engkau, untuk melindungi engkau ke mana-mana engkau pergi. Mereka akan menyambut engkau dengan tangan, supaya kakimu tidak terhantuk pada batu. Engkau akan memijak-mijak ular dan singa, singa yang buas dan ular yang berbisa. Firman Allah, orang yang mengasihi aku akan kuselamatkan. Orang yang mengakui aku sebagai Tuhan akan kupeliharakan. Apabila mereka berseru kepadaku, aku akan menjawab mereka. Apabila mereka dalam kesusahan, aku akan menolong mereka. Aku akan menyelamatkan serta menghormati mereka. Aku akan memberikan umur panjang kepada mereka. Aku akan menyelamatkan mereka. Inilah firman Tuhan. Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat pagi dan selamat bertemu dalam kebaktian kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Kiranya apa yang kami buat, apa yang kami dengar, apa yang kami ucapkan, semuanya memberi hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Terutama kami mohon supaya Engkau memberi pengertian kepada kami, supaya kami boleh memahami firman Tuhan ini dan kami mendapat kekuatan untuk mempraktikkannya dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan, kami mengundang Engkau saat ini, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengar pada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudara sekalian, kita pun sudah mendengar pembacaan firman Tuhan, Mazmur 91 ayat 1 hingga 16. Tema khotbah hari ini sederhana saja. Aman di tangan Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, bila kita memperhatikan keadaan dunia sekarang ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dunia di mana manusia diami ini sedang dalam keadaan terancam atau menghadapi serangan atau krisis. Ini boleh dibuktikan dengan berita yang kita dengar melalui pelbagai media massa. Ada seseorang yang telah membuat kajian, dan dalam kajiannya dia mengatakan bahwa berita yang mengandungi berita buruk adalah 74%. Manakala berita yang mengandungi berita menggembirakannya hanya 26%. Jadi ini menunjukkan bahwa dunia yang kita diami ini sedang mengalami ancaman atau krisis, atau ada yang menyerangnya. Dan keadaan ini amat memberi impak kepada manusia sejagat. Dan contoh yang jelas sekarang ini ialah dunia secara umum amat terjejas dari pelbagai aspek akibat kesan pandemik corona yang pastinya tanpa henti menyerang manusia. Tetapi meskipun tidak seorang pun yang tidak ingin berada di lingkungan yang tidak aman. Saya ulang sekali lagi, tidak ada seorang yang ingin berada di lingkungan yang tidak aman ini. Namun manusia tidak mampu sepenuhnya bebas dari berbagai ancaman ini. Saya memberi satu contoh yang sederhana. Manusia mau tidak mau dia harus makan. Kenapa harus makan? Karena ancaman kelaparan. Manusia harus minum. Kenapa harus minum? Karena ada ancaman kehausan dan sebagainya dan sebagainya. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sudah menjadi alamiahnya
manusia ketika bencana terjadi, orang-orang akan mencari apakah ada janji kelepasan bagi manusia. Dan yang sangat wajar orang-orang sekarang ini akan mencari sesuatu yang di luar dirinya. Itu yang pasti. Tetapi saya mau mengajak saudara-saudari untuk merenungkan firman Tuhan berdasarkan Mazmur 91 ini. Dan melalui perikop ini, Daud sendiri menegaskan bahwa di dalam tangan Tuhan ada jaminan yang paling aman. Saya ulang sekali lagi, Daud menegaskan, karena ini merupakan pengalaman Daud. Dan dia berkata bahwa di dalam tangan Tuhan ada jaminan yang paling aman. Saya mau membaca Mazmur 91 ini. Ayat 1 hingga ke ayat 6. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa perkara yang kita mau belajar lewat daripada pembacaan ini. Dikatakan oleh pemazmur Daud, hanya di dalam tangan Tuhan ada jaminan tempat yang aman itu. Persoalannya ialah, kenapa kita perlu aman? Yang pertamanya ialah ayat 3. Karena apa? Ada jerat burung. Ada jerat penangkap burung. Okay? Artinya kita tidak aman. Okay? Maka itu, karena kita tidak aman, kita harus merasa aman. Dan tempat siapa kita mencari itu? Kepada siapa kita? Okay? Banyak mendapatkannya. Okay? Yang jelasnya ialah manusia mengalami ancaman. Penangkap burung. Sudah tentu ini iblis. Dan di dalam ayat yang saya petik dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Iblis memang menghadang di depan. Dan dalam ayat ini berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis ini dia seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari siapa yang didapatnya. Itu maksudnya ada penangkap burung itu. Bukan burung yang ditangkap, tetapi manusia yang ditangkap dalam hal ini. Dan seterusnya lihat. Apalagi? Apa ancaman yang kita ada? Dosa. Yeremia pasal 5 ayat 25. Dosa menunggu di depan sebagai jeratan. Di dalam Yeremia pasal 5 ayat 25 dikatakan, kesalahanmu menghalang semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi kadang-kadang kesalahan kita, dosa yang kita lakukan itu yang menghambatnya. Okay? Saya memberi satu contoh. Pada suatu ketika dahulu, tidak lama dahulu, saya pernah menolong seseorang. Dan orang itu sampailah di Pulau Pinang. Dan seperti yang saya janjikan untuk memberi pekerjaan. Dan dia dapat kerja. Dan dalam sedikit waktu yang ada bersama dengan dia, saya memberi nasihat. Kita bukan lari daripada gereja, tetapi kita lari daripada dosa.
Saya mengatakan kepadanya. Dan dia melihat saya dengan mata merahnya, sudah, dan air mata mengalir. Saya tidak paham kenapa ianya begitu. Tapi saya mengharapkan, kalau kita mau melarikan diri, kita harus lari daripada dosa. Karena dosa itu yang menghambat kita. Dosa itu yang menghalangi kita untuk mendapat yang lebih baik. Artinya pertobatan. Saya tidak tahu apa yang digumulinya. Tetapi kalau kita masih ada dosa, maka sampai bila pun kita tidak akan menerima berkat dari Tuhan atau menerima yang baik daripada Tuhan kalau kita masih tinggal di dalam dosa. Seterusnya kita lihat apa yang merupakan ancaman di dalam ayat 3 dan ayat 6 secara ringkasnya. Ada penyakit sampar. Dan penyakit itu dikatakan busuk. Penyakit sampar. Hari ini ada penyakit, ini corona. Dan saya difahamkan di hospital, di mana-mana ada orang yang jatuh dan mati. Ada yang ditemui on the spot ataupun serta-merta, ada yang 1 hari 2 hari dan menyebabkan ada bau busuk. Itu ancaman. Ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu patang. Ada ancaman. Seterusnya kita lihat. Penyakit adalah ancaman besar dalam hidup manusia. Seperti Yeremia pasal 10 ayat 9. Celakalah aku karena penyakitku. Lukaku tidak tersembuhkan. Aku pikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Dia ada itu semuanya. Artinya itu yang mengancami dia. Tetapi begitu kita tahu ancaman-ancaman itu, ada harapan kita di tengah-tengah ancaman ini. Dan harapan kita ialah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tabib yang luar biasa itu. Keluaran pasal 15 ayat 26. Dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Belor Kristus merupakan jaminan kesembuhan kita. Ada ancaman, tetapi Tuhan adalah tabib kita. Ada ancaman, tetapi belor Kristus jaminan kesembuhan kita. Seterusnya kita lihat. Di ayat 8 dikatakan kedahsyatan malam. Malam dapat berarti batas waktu yang Allah berikan kepada kita. Jadi, saya percaya ada waktu Tuhan memberikannya itu menurut perencanaan Tuhan sendiri. Ada maksud di sebaliknya. Jadi, malam dapat berarti kehidupan di dalam dosa. Itu. Jadi mengingatkan kita bila kita dalam malam artinya dalam dosa, maka kita cepat-cepat. Karena kita masih dalam dosa, banyak hambatan. Jangankan kita memimpikan keamanan, aman. Tidak bisa. Jadi bila kita dalam kedahsyatan malam, itu memberi waktu kepada kita untuk memperingat diri kita, mengoreksi kita bahwa kita harus keluar daripada kehidupan dosa dan mengandalkan kepada Tuhan. Malam dapat berarti saat-saat krisis dalam kehidupan kita. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 hingga 2. Oke. Jadi ada maksud bila kita tinggal dalam situasi-situasi seperti ini. Oke. Dan seterusnya. Kalau kita mau aman, kepada siapa? Kita supaya ada aman. Dan di dalam ayat 2. Oke. Di dalam ayat 2, saya mulai dengan ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, ku percaya. Poin yang kedua yang saya ambil daripada
ayat ini ialah dalam tangan Tuhan ada tempat perlindungan yang aman. Saya ulang sekali lagi, dalam tangan Tuhan saja ada tempat perlindungan yang aman. Apa maksudnya? Di luar ataupun selain daripada itu tidak ada tempat perlindungan yang aman di dunia ini. Tidak ada orang yang boleh menawarkannya. Iblis pun tak boleh menawarkannya. Hanya Tuhan. Di dalam tangan Tuhan ada itu. Apa itu? Tempat perlindungan bagi orang yang percaya. Dan orang percaya akan menikmati aman. Nah, mengapa Tuhan menjadi tempat perlindungan satu-satunya? Secara ringkasnya, Yesaya pasal 45 ayat 5, kita simpulkan, karena di samping Tuhan, pencipta langit dan bumi ini, tidak ada Allah lain. Tidak ada penyelamat yang benar. Itu sebabnya. Dalam tangan Tuhan saja tempat perlindungan yang aman. Bukan yang lain-lain. Yang disembah di Timur Tengah suatu ketika dulu. Dengan berhala ini dan sebagainya. Yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hidup ini. Inilah yang akan memberi tempat perlindungan yang aman. Seterusnya kita lihat. Dan di dalam Mazmur 55 ayat 23, Mazmur 97 ayat 10, kamu boleh catat itu semuanya. Dikatakan di sana dalam ayat itu, karena Ia berjanji. Artinya Tuhan kita ini yang menciptakan langit dan bumi ini berjanji untuk apa? Memelihara kita yang percaya dan berharap kepadanya. Haleluya. Dia Tuhan yang memelihara kita. Yang percaya dan berharap padanya. Ingat, ini tawaran untuk semua orang. Tidak ada diskriminasi di dalam pemeliharaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu untuk semua. Tetapi terpulang kepada seseorang, apakah yang menerima kasih karunia Tuhan itu atau di sebaliknya. Tetapi ingat ini, sangat penting. Karena pemeliharaan Tuhan itu terjadi justru karena kita percaya kepadanya. Kesaksian orang percaya tak serupa sebagai bukti pemeliharaan Tuhan. Itu dalam Mazmur tadi 91 ayat 1 hingga 4 dan juga dalam 46 sampai ayat 2. Seterusnya kita lihat. Ini merupakan poin saya yang ketiga. Nah, tadi kenapa kita perlu aman? Karena ada ancaman. Dan kepada siapa kita mendapat tempat perlindungan yang aman itu? Di dalam Tuhan kita. Saya percaya itu Tuhan kita Yesus Kristus yang bertakhta di surga sekarang. Dalam tubuh yang mulia itu. Dalam tubuh ruh. Nah, persyaratan yang pertama di dalam ayat 1 dikatakan, saya baca, apa persyaratan dia? Yang bagi mereka yang dapat perlindungan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Siapa? Saya ulang lagi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa. Tidak lama dahulu ada orang mengatakan, kalau benar Tuhan ini mengasihi kita, kenapa Dia izinkan ini penyakit corona ini menyerang manusia dan ramai orang yang mati dan sebagainya. Termasuk orang Kristen, termasuk pastor pun ada mati. Ya, memang ada mati. Tapi saya dikuatkan dengan ayat ini. Siapa yang mendapat perlindungan Tuhan? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Meskipun Tuhan memberi perlindungan kepada kita, tetapi ayat ini mengatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, itulah yang mendapat perlindungan dari Tuhan. Duduk berarti tidak bergerak atau beranjak dari Tuhan.
Apa maksudnya? Dalam apapun situasi, penyakit dan sebagainya, Anda tetap steady, okay? Stable, okay? Dan mengarah iman percaya hanya kepada Tuhan. Itu maksudnya. Jangan sikit-sikit sakit terus pikir hospital. Jangan sikit-sikit sakit terus pergi bumuk dan sebagainya. Karena mau cantik sikit-sikit mau cari itu apa itu yang sihir supaya dia ada apa itu, okay? Cantik. Mintalah supaya ada beberapa jarum dicucuk di badan. Ini contohnya. Ini bukan duduk. Okay? Bila dalam keadaan yang begitu. Duduk berarti tidak bergerak atau beranjak. Maksudnya dalam apa keadaan sekalipun dia tetap berandal segala percayanya hanya kepada Tuhan. Hosea pasal 7 ayat 11 hingga ayat 13. Nanti kamu akan baca itu. Nah, persyaratan yang kedua adalah bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Okay? Ini yang mendapat tempat perlindungan itu, bermalam. Saudara-saudara sekalian, bermalam berarti ada bersama Tuhan. Menurut Roma pasal 8 ayat 31. Okay? Bermalam artinya kita bersama dalam Tuhan. Dalam apa situasimu, Anda pastikan Anda dan saya masih bersama dengan Tuhan. Karena tahu tak, bila Anda sakit, Anda menderita. Bukan? Apakah Anda pikir Tuhan tak menderita? Tuhan menderita. Dia akan merasakan kesakitan seperti itu. Okay? Itulah sebabnya dalam arti yang lain, konteks yang lain, tubuh kita ini adalah bait Allah. Artinya kita kena jaga ini. Bait kita ini. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Jaga. Bila terusakkan ini, minum-minuman dan sebagainya yang menyebabkan kita sakit. Kita sakit. Itu artinya Tuhan juga sakit. Karena ini adalah tubuhnya. Bermalam berarti memberi waktu bagi Tuhan dalam doa. Dalam kita mengalami situasi-situasi, kita harus berdoa. Itu maksudnya. Jangan sini ke sana. Okay? Ini bukan karena kau sudah terima vaksin 1 dan 2, Anda boleh ke sini ke sana. Tidak seperti itu. Okay? Tidak ada jaminan ke sini ke sana. Hanya di dalam Tuhan ada perlindungan. Jaminan itu hanya di dalam Tuhan. Persyaratan yang ketiga adalah percaya akan kemampuan Tuhan untuk menolong kita. Ayat 2. Okay? Dan seterusnya kita lihat. Saudara dan saudara yang sekasih dalam Tuhan, dalam semua ini adalah fakta yang nyata bahwa manusia tidak lari daripada semua ini. Ancaman-ancaman dan serangan-serangan atau krisis-krisis dan sebagainya. Kita tidak lari. Kenapa? Karena kita manusia dan kita tidak sempurna. Tapi daripada firman Tuhan ini, kalau Anda mau mencari aman, carilah Tuhan Yesus. Karena dia sudah memberi jaminan kepada kita. Hanya di dalam tangan Tuhan ada perlindungan yang aman. Syaratnya ialah, mari kita mengandalkan iman percaya kita kepadanya. Saudara dan saudari, untuk merumuskan firman Tuhan yang kita belajar hari ini, saya mengatakan bahwa kehidupan kita di dunia ini ibarat para pejalan kaki yang menyusuri jalan-jalan kehidupan. Seperti itu. Perjalanan tersebut tentu tidak selalu tanpa hambatan. Ada saja hambatannya. Badai kehidupan merupakan sakit penyakit, krisis financial, serta permasalahan lainnya bisa tiba-tiba datang menyerang kita. Itulah sebabnya kita memerlukan tempat perteduhan. Kita memerlukan tempat perlindungan. Tentu tidak sembarangan tempat dapat dijadikan sebagai tempat perteduhan. Tak boleh sembarangan juga. Dan pada waktu hendak berteduh, kita tidak memilih tempat dengan atap, contohnya atap yang bocor, atau roboh, melainkan tempat dengan atap cukup lebar dan kuat. Bagi kehidupan kita, satu-satunya tempat perteduhan
Yang kuat dan tepat adalah Tuhan. Ayat 1 hingga ayat 2 kepada pembacaan ini. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Dan di dalam tempat perteduhan kita masih mendengar bunyi guru, itu pasti. Melihat petir dan hujan. Tetapi satu hal yang saya mau beritahu, semua itu tidak mengenal kita. Demikian juga selama kita hidup di dunia ini, kita tetap akan diperhadapkan pada berbagai ancaman kehidupan. Okay. Cuma bedanya, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan, kita tidak lagi merasa takut sebab semua itu tidak akan menimpa kita. Ayat 5 dan ayat 7, saya ingin membacanya. Okay. Ayat ini jelas. Engkau tak usah takut. Tuhan bersabda, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Okay? Tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah berjanji. Saya percaya itu termasuk coronavirus. Itu tidak akan menimpamu. Yang jelas Anda dan saya masih hidup. Bukan? Tuhan tidak akan menimpakan. Okay. Dan tadi dikatakan, bila kita bersandar, bernaung kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Bayangkan kalau kita tidak bernaung. Bayangkan kita tidak mempercayai perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya tidak mau komen banyak. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan, walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini janji Tuhan. Dan sama-sama kita berdoa, mengharapkan, karena kita tidak tahu virus ini berhenti sampai bila penularannya kita tidak tahu. Tetapi yang pastinya Tuhan memberi perlindungan kepada kita. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, perlindungan Tuhan itu kuat, bagaikan perisai dan pagar tembok. Akan ada rasa aman bagi setiap orang yang berada dalam naungan Tuhan, sebab badai kehidupan tidak dapat menerobos masuk ke dalamnya. Ayat 4, ayat 9 dan ayat 10 daripada Mazmur 91. Seterusnya kita lihat. Nah, saya sedang mengungsikan ini, kalimat ini yang saya baca daripada seorang yang menuliskannya. Dikatakan kalimat ini berbunyi seperti begini: di tengah badai yang bergelora, Tuhan menjadi tempat perteduhan yang aman bagi orang yang berlindung padanya. Saya ulang sekali lagi kalimat ini. Di tengah badai yang bergelora, Tuhan menjadi tempat perteduhan yang aman bagi orang yang berlindung padanya. Okay? Bagi orang yang berlindung padanya. Saudara dan saudari sekalian, ada berkat. Ya. Ada berkat ketika kita mencari Tuhan dan memilih untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Ada berkatnya. Jangan bilang itu tidak ada. Di tengah kegelapan yang besar di dunia ini, hidup di dalamnya tanpa kebenaran dan kebebasan Tuhan akan seperti kubang di dalam lubang. Tidak banyak harapan dapat ditemukan di sana. Yang benar adalah dunia ini telah gelap selama beberapa generasi. Sejak dosa pertama kali masuk bumi,
dengan disian kebohongan iblis. Tetapi Tuhan meyakinkan kita bahwa dalam semua yang kita lalui dalam perjalanan ini, dalam semua yang kita alami ini, panggilannya selalu naik ke atas. Artinya, dia mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan maksudnya. Dan meskipun dia Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak akan menghadapi masa-masa sulit. Tuhan mengatakan yang dia akan bersama kita di dalamnya. Ingat ini, Tuhan akan bersama kita di dalamnya, menyelamatkan kita dan memancarkan kebaikannya atas kita. Sedikit saya mau berbagi ilustrasi. Baru-baru ini saya terlibat di dalam ataupun saya berperan sebagai NGO yang bebas. Dan saya mengagikan peruntukan ataupun bantuan-bantuan makanan khususnya kepada orang-orang atau keluarga-keluarga yang terjejas masa pandemi corona ini. Dan tugas ini bukan mudah. Okay? Tugas ini bukan mudah. Memang susah. Tetapi jujur sebagai hamba Tuhan, saya melakukan tugas itu dengan joy, dengan sukacita. Keluar pagi sampai rumah, tidak jumpa istri anak-anak semua, jam 6, jam 5, ada waktunya sampai jam 9 baru sampai di rumah. Ada waktunya pergi Kedah di kampung Kupang, Kedah. Dan itu yang saya ingat, saya paling lama. Balik sampai jam berapa? Panat telah ada. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu. Ya. Waktu saya letih dan sebagainya, saya tahu. Waktu saya dalam keadaan yang lapar, karena saya tidak makan, biasanya saya lepas bagi makanan kepada orang makan duluan daripada yang membaginya. Saya sampai rumah baru makan. Sama ada yang makanannya saya dapat makan atau tidak, atas sebab-sebab mungkin makanan itu sudah dari pagi dimasak, sampai rumah ada sedikit banyak. Itu tak, gitu. Tetapi saya masih melayani Tuhan. Saya masih sukacita. Saya tidak komplain. Saya bukan lakukan ini 1 hari 2 hari. Saya hampir 1 bulan lebih. Saya lakukan ini. Kenapa? Yang menguatkan saya ialah masa saya menghadapi kesulitan seperti ini. Saya ingat janji Tuhan ini. Dia akan bersama saya di dalamnya. Dia menyelamatkan saya daripada kemalangan dan sebagainya dan sebagainya. Dia menyelamatkan saya daripada lapar. Saya dapat buktikan itu. Sesungguhnya Tuhan itu bersama dengan kita. Seterusnya kita lihat. Dan saya memberi peringatan kepada kita semua. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidupmu. Sikit-sikit ada kesulitan engkau meragukan Tuhan. Sikit-sikit kerja ini engkau meragukan Tuhan. Apa tidak engkau meragukan Tuhan? Engkau komplain banyak seperti bangsa Israel. Grumbling, bersungut-sungut. Bersungut-sungut adalah suatu sikap yang tidak baik. Bukan saya tidak baik, tapi itu yang bertentangan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab itu jangan pernah meragukannya. Percaya bahwa dalam situasimu, penyakit, dalam apa pelayananmu yang susah dan sebagainya, Tuhan bersama-samamu. Dan saya mau encourage kita yang khususnya yang melayani. Sebab itu kalau Anda tidak terfikir untuk terpanggil untuk pelayanan, jangan campur di dalam pelayanan. Buat urusanmu sendiri. Karena engkau mempermain-mainkan Tuhan. Tidak ada kerja dalam dunia ini yang indah-indah, yang senang-senang, goyang kaki dan sebagainya. Itu pengalaman saya. Karena Tuhan bersama saya. Hampir kereta saya diterbang oleh kereta orang lain. Tapi saya masih ada sekarang karena Tuhan bersama saya. Tuhan bekerja atas nama mereka.
Oke? Yang mereka yang dimaksudkan sini ialah mereka yang mencintai Tuhan dan menghormati nama Tuhan. Bukan hanya cakap-cakap saja. Oke? Tuhan sangat baik kepada kita, saudara-saudara sekalian. Oke? Kita tidak mungkin pernah sepenuhnya tahu. Tetapi sebenarnya betapa Dia telah melindungi kita dalam kehidupan ini. Sungguh Tuhan telah melindungi kita. Seterusnya, maka itu saudara dan saudari yang sekasih dalam Tuhan, pada hari ini saya mengajak Anda semua saat ini, mari dengan jujur lekatkan hati kita kepada Tuhan Yesus, karena Dialah satu-satunya perlindungan yang kita percayai. Dan Mazmur mengatakannya, di dalam tangan Tuhan kita ada jaminan yang paling aman. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan adalah tempat kita berlindung, saudara dan saudara sekalian. Jangan takut, firman Tuhan mengatakan. Kenapa? Karena Tuhan di pihak kita. Amin. Semoga firman Tuhan ini bukan saja kita dapat memahaminya, tapi kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita. Dan mari kita mempraktikkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Haleluya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu respon untuk firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi, mari kita mengandalkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab hanya satu-satunya penolong yang setia adalah Yesus Tuhan, yang mengerti isi hati kita, yang mengerti masa depan kita, yang tahu keperluan kita. Itu adalah Yesus Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Tetaplah percaya bahwa Yesus tetap ada bersama dengan kita, sebab Dia penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama.
bersama-sama katakan dengan lebih sungguh, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Sekali lagi dengan lebih sungguh, Kau lebih tahu. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah penolong kami yang setia. Haleluya. Mari kita membaca doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya saudara, mari kita terus bangkit di hadapan Tuhan. Kita mau terbang tinggi seperti burung Raja Wali bersama Tuhan, dan Dialah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Firman Tuhan minta bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
jalanmu, di atas jalan-jalan